Berarti udah masuk di sini dan video ini kita akan langsung membahas review untuk One Piece chapter 1083 yang bukannya Oda memberikan jawaban-jawaban terkait misteri yang ada. Di sini Oda malah memberikan tambahan pertanyaan baru yang aduh kebiasaan banget nih Oda Sensei. Dan pastikan kalian tonton video sampai habis ya sebelum komen dari judul doang untuk membuktikan tingkat SDM kita dengan literasi yang baik. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Serta bantu juga subscribe buat yang belum subscribe. Dan sebelum itu juga, seperti biasa, kami dari Helmi mau berterima kasih nih buat donatur setia seperti Mas Eri Abrian, Becaks Online, Hari Daniel, Syarif Alfat, Ahmad Danur, Ways of Chris, lalu juga Ahmad Anwar, Muji Kurniawang, Misbahur Ripan, Yoga Daniel, Faris Hibran, Faza, Muzdakir Haitami, Rijulina Deak, Reza M, yang banyak diantaranya sudah lebih dari 1 tahun setia menjadi membership channel ini yang wadaw banget nih. Dan buat kalian juga yang mau mendapatkan badges berry ini plus emoji yang sangat-sangat menarik untuk adu bacot di kolom komen, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya, mulai dari 10.000 doang. Yuk bergabung bersama ke 30 member yang ada. Nah oke lah, pastikan siapkan kopi, jangan lupa menu besar, ambil posisi PW, wadidaw. Oke, dimana judul untuk chapter 1083 ini adalah kebenaran tentang hari itu, yang lagi-lagi setelah kita membaca isi chapternya, sejujurnya ini masih belum ke hari itu yang seharusnya dijelaskan oleh Sabo, karena pembahasan terkait kematian kobranya sepertinya baru dibahas di minggu depan. Tapi oke lah, kita langsung masuk pembahasan saja, dimana kita dimulai dengan cover request dari Doflamingo yang menolong ayam yang jatuh dan memberikan jaketnya. Yang mau gimana pun, orang jahat ke binatang bakal tetap berlaku baik ya. Untuk hal ini pun pernah kita lihat di gambaran dari krokodil. Satu-satunya yang jahat ke binatang mah cuma bawa Hancock doang. Tapi itu pun pastinya kita akhirnya memaafkan dia karena apa? Ya bener lah, karena dia sangat cantik. Nah sebenarnya hal menarik yang kita dapatkan adalah Doflamingo, dia sepertinya sengaja udah munculkan di chapter ini agar bersamaan dengan sedikit pembahasan terkait Holy Knight atau keadaan di bagian Tenryubito. Yang kira-kira kalian pada nunggu peran apa nih dari Doflamingo untuk cerita ke depannya. Dan untuk chapter sendiri langsung lanjutan dari apa yang terjadi sebelumnya, di mana Sabo, Iva, dan Dragon sedang membicarakan pembahasan secara rahasia di dalam kastil milik Ivankov tersebut. Mungkin banyak yang bingung, lah bang, kenapa para komandan lain nggak ada yang diajak seperti Morley, Karasu, dan yang lain-lain? Toh mereka juga ikut perang ke Mary Joyce. Dimana jawabannya juga sudah kita dapat di chapter lalu ya. Sabo yang bilang akan membahayakan nyawa mereka jika mereka tahu informasi ini. Dan di sini Sabo pun berkata jika 3 tugas atau 3 misi yang diberikan kepada mereka telah berhasil mereka selesaikan. Misi pertama adalah secara resmi untuk menyatakan perang kepada Tenryubito dengan menghancurkan simbol tapak naga di daerah Mary Joyce tersebut. Lalu yang kedua adalah menyelamatkan Kuma dan membebaskan budak sebanyak apapun yang mereka bisa. Dan ketiga, mereka disuruh untuk mencari dan menghancurkan persediaan makanan yang Tenryubito miliki di Mary Joyce juga. Di sini pun Dragon berkata jika awalnya mereka sudah memicu ke 12 negara untuk memberontak, di mana negara-negara itu adalah mereka yang memiliki pengaruh besar di dunia. Tetapi dikatakan hanya ada 8 negara saja yang memutuskan untuk memberontak. Dan Iva pun melanjutkan lagi, kau dengan mudah bilang 8 negara berhasil, tetapi kita kehilangan 1 negara dan itu adalah Lulusia. Ya benar, ini yang kita lihat langsung ya, seperti perbuatan Imu yang menghancurkan 1 pulau dari kerajaan Lulusia. Nah sejujurnya ini yang menarik nih, di satu versi kita mendapatkan kalau awalnya 8 negara dan menambah 8 negara lagi yang akhirnya berjumlah 16 negara. Tetapi setelah scanlation kita tidak melihat statement itu, yang kayaknya untuk bagian ini lebih jelasnya harus kita tunggu di versi legal Manga Plus tiap minggu malam nanti. Karena angka 8 dan 16 ini adalah hal yang sangat-sangat penting sekali di serial One Piece. Tapi untuk hal ini akan kita bahas di analisis saja ya. Dimana Dragon pun menambahkan kalau ke-7 negara tersebut sudah mendeklarasikan pemberontakannya dengan cara tidak akan membayar pajak heavily tribute lagi, dan bahkan mereka juga tidak mau mengirimkan sumber daya yang mereka miliki kepada Tenryubito. Yang ternyata pasukan revolusi di seluruh dunia pun menyerang kapal yang membawa suplai untuk dibawa ke Mary Joyce. Yang sejujurnya ini adalah poin yang saling berhubungan satu sama lain, yang Ivankov juga berkata kalau Holy Land atau Mary Joyce karena terletak di puncak dunia adalah benteng yang tidak dapat tertembus.
Tapi sini kita menunjukkan bahwa mereka sekarang akan merasakan bagaimana hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Hihau, yang ini mantap banget. Dragon pun dia melanjutkan lagi, benar, tapi ya bagaimanapun tidak mungkin bisa benar-benar memotong kesemuanya begitu saja, yang sejujurnya ini pun sangat masuk akal. Tidak mungkin ada satu hal yang bisa benar-benar menghilangkan secara mutlak. Makanya di sini pun Dragon melanjutkan, tetapi kita akan menekannya secara pelan-pelan dan buat mereka merasakan kesusahan sedikit demi sedikit untuk sebuah siksaan yang sangat luar biasa. Suka banget nih sama karakter dari Dragon. Dan di sini pun Dragon menambah lagi, sesuai prediksi, mereka adalah musuh yang tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Pertarungan kita yang sebenarnya akan benar-benar terjadi saat mereka menyebarkan Ksatria Suci atau Holy Knight. Oke, mungkin banyak yang bingung kok ada yang berkata Holy Knight, lalu juga satu lagi berkatanya God's Knight, yang sebenarnya ini artinya sama saja. Seperti Marijois lah, kadang disebut God's Land atau kadang juga disebut sebagai Holy Land, tetapi poinnya sama, yaitu daerah suci milik sang dewa. Di sini Eva pun menambahkan kalau Sabo pastinya akan menjadi incaran utama dari mereka semua, dan apa perlu aku memanggilmu Flame Emperor Boy, yang aduh lagi-lagi ada boy lagi nih untuk babang Sabo kita. Dragon pun menambah, ya di luar apa yang terjadi kepada Cobra, berita telah membuatmu menjadi seorang pahlawan. Karena di mata para revolusioner, sosok otoritas dari pemerintahan dunia dibenci karena perlakuannya. Tetapi walau begitu, sebenarnya masih banyak juga raja yang sangat cerdas dan dia pun seorang pemimpin yang baik. Lagi-lagi One Piece mengajari kita nggak ada yang 100% benar dan tidak ada yang 100% salah. Kita tidak mungkin bisa melihat segala hal dari satu sisi saja, yang bahkan di sini pun Dragon mengatakan dengan sangat clear sekali, walau mereka musuh kita, tetapi kita pun tetap harus jujur jika mereka adalah orang yang baik. Dan dia pun melanjutkan lagi, bahkan di Arabasa sendiri, Cobra memiliki kelasnya sendiri dan banyak orang yang menyebutnya sebagai pemimpin yang sangat luar biasa. Sabo pun menjawab, ya walau aku merasa buruk dengan apa yang terjadi kepada Raja Cobra, tetapi saya akan bermain dengan peran yang sudah diciptakan oleh berita itu, dan jika itu pun bahkan bisa menambah gas di api pemberontakan. Dan akhirnya kita langsung masuk ke inti dari apa yang terjadi dengan Eva yang berkata, oke, jadi jelaskan sekarang apa yang sebenarnya terjadi di insiden itu. Apa kebenaran yang ada dari gambar di berita ini? Dimana kita melihat Sabo di sebelah Cobra yang telah tiada di sebuah berita. Yang hebat ya, bisa aja lagi ini para wartawan dapat foto yang sangat-sangat clear seperti ini. Dimana Eva menambahkan lagi, kita semua menangis melihat hal ini dan depresi mencari kebenaran karena kita semua ingin percaya apa yang kau lakukan. Dan inilah saatnya kita masuk ke bagian flashback. Di mana lebih dari sebulan yang lalu, di tempat tinggal para dewa, tidak lama setelah reverie dimulai, terlihat bagaimana pasukan revolusioner menghancurkan tempat persediaan dari Tenryubito seperti misi yang diberikan kepada mereka. Yang di sini pun kita bisa melihat banyak sekali budak dan Tenryubito yang seperti biasa ya, Oda selalu menggambar dengan tampilan yang sangat-sangat jelek sekali untuk manusia-manusia korup dan kejam ini. Dan tepat saat salah satu dari mereka akan membunuh budaknya, di situ Karasu datang dan menyelamatkan budak tersebut. Yang dari sini sepertinya terlihat jika Karasu adalah pemakan buah iblis logia yang bernama Sutsunomi, yang berarti black smoke lah, atau asap hitam hasil dari karbon. Karena kita juga melihat ketika dia ditembak, peluru-peluru tersebut menembus tubuhnya dan dia menjadi bentuk yang tidak solid. Yang sejujurnya asap hitam ini adalah sesuatu yang sangat bebas dan dia pun bisa menciptakan apapun dari kemampuan ini. Di sini pula kita melihat Lindbergh yang membebaskan para budak dengan penemuannya, yaitu serangan laser. Yang sangat hebat sekali, serangan laser ini dapat menghancurkan borgol yang sangat kuat dengan sangat mudah. Dan aduh, ini ngelihat Lindbergh ini jadi inget Rocket di Guardian of Galaxy dari movie terbaru nih, yang kalian udah pernah nonton belum? Dimana temanya juga cukup mirip, yaitu membebaskan para budak, dan kejeniusan dari orang inilah yang diekspos di movie tersebut juga. Mungkin buat yang suka Marvel tapi belum nonton, saran saya coba deh nonton karena style movie-nya cukup berbeda. Nah, kembali ke chapter. Di sini Fujitora sudah datang dan Karasu langsung menyerangnya dengan tembakan-tembakan gagak yang cukup banyak. Di mana Morley yang muncul dari dalam tanah, dia menghadang Ryokyugyu. Di mana jika kita perhatikan lebih dalam, di sini Morley berhasil memutus satu tangan monster Ryokyugyu dan menusuk satu intinya hanya dalam satu serangan saja. Yang wah, ahli senjata juga nih dari Okama Morley.
Dan ini pula alasan kenapa para admiral tidak bisa bertarung dengan sangat bebas, karena salah satu Tenryubito pun berkata, jika ada salah satu dari kita yang terluka, kau akan dihukum gantung. Dan Fujitora mana dia kepikiran untuk munculin meteor di tempat seperti itu yang aduh ini bener-bener nah untuk Fujitora. Di sini pun akhirnya kita melihat lagi sisa-sisa CP9 dari NES Lobby, mulai dari Tante Khalifah Chuan yang mantep banget sampai Kumadori yang ternyata mereka semua join ke CP0. Yang mereka pun berkata jika mereka bukan bertarung di daerah ini, pasti daerah tersebut sudah berubah menjadi area perang yang luar biasa. Dan mereka pun mengapresiasi para kapten revolusioner di duel tersebut. Dan yang hebatnya lagi, saat bertarung dengan Admiral, di sini Karasu masih sempat-sempatnya ngontak Sabo terkait borgol leher dari para budak. Yang Sabo pun ternyata dia memasuki kastil Pangaea sendirian. Di situ dia bertemu dengan Kuma dan terlihat si bangsat Carlos yang udah babak belur masih belum kapok-kapok nih untuk pingin dapetin Shirahoshi. Yang aduh ini bener-bener Tenryubito paling menyebalkan. Lihat mukanya aja udah emosi. Aduh astagfirullah. Dimana Shirahoshi dan Bode pun terlihat panelnya di bagian ini. Di sini Vivi pun sedang bersama Lucci yang sepertinya mereka digantole tempat naik turun dari Red Line. Vivi bilang dia lebih butuh pertolongan dari Garp yang pas juga sih, ini kan gondola nomor 2. Dan tepat saat Garp sebelumnya mengantar Putri Shirahoshi, itu pun ada di gondola atau bondola lah level 2 yang sama. Di sini pun Lucci berkata jika dia akan melindungi Putri Vivi, yang langsung dijawab ketus lah oleh Vivi. Yang ini Oda bener-bener nggak pernah miss ya untuk tiap karakter-karakternya. Sifatnya pas banget lah dengan Vivi. Dia bilang, seperti kau melindungi Shirahoshi. Dan chapter pun ditutup saat Cobra di depan pintu ruangan Gorosei berada. Dia bersama Chaka dan Pel, tetapi hanya Cobra sendirilah yang boleh masuk. Dan situ pun Cobra berkata, tenang saja, hal ini tidak akan lama. Kau di luar saja dan gunakan waktumu untuk menjaga Putri Vivi. Dia adalah orang yang sangat-sangat penasaran, jadi pastikan kalian jangan lewatkan sedetik pun terhadapnya. And the real story pun, The Truth, sudah siap dimulai di chapter depan. Dan seperti biasa, kita akan menganalisis secara mendalam apa yang terjadi di chapter 1083 ini. Yang pastinya ini akan menjadi bagian dari favorit kalian nih. Dimana buat yang butuh review, kalian bisa langsung skip bagian ini ya. Plus sebelum mulai juga, bantu channel Venomi masuk ke 200.000 subscriber juga dong. Oke, kita akan mulai dengan membahas negara-negara yang membelot yang dikatakan dari 12 negara, hanya ada 8 yang menerima pembelotan tersebut. Yang kira-kira siapakah keempat negara lainnya yang dikatakan sangat berpengaruh tapi tidak mau berada di pihak revolusioner? Yang sejujurnya satu negara yang kepikiran menurut saya tentu saja itu adalah Goa Kingdom, kampung halaman dari Luffy, Dragon, Garp, Sabo, dan Excalibur yang sekarang dirajai oleh adik dari Sabo ini sendiri, yaitu King Steli. Bukankah dia sangat berambisi untuk menjadi raja di dunia ini dengan duduk di tahta kosong tersebut? Dan untuk ke-8 negara ini, itu adalah bagian yang sangat-sangat menarik sekali karena angka 8 dan 16 seringkali diucapkan oleh Oda semacam angka sakral lah. Seperti Oxbell yang dijelaskan oleh Killer bahwa jika 8 kali itu sebagai dimulainya suatu tahun, dan jika 16 kali, maka pergantian era lama pun akan diganti era baru, atau mungkin dengan kata lain sebagai deklarasi perang. Nah, 8 negara awal ini sebenarnya masih permulaan, di mana sisa 8 negara lainnya menurut saya akan cukup mudah bagi Dragon untuk mendapatkannya. Bukankah pemerintah dunia saja afiliasinya dari 170 negara dan 50 negaranya yang hadir ke reverie ini pasti mereka-mereka yang berpengaruh besar. 8 dan 50 saja menurut saya akan cukup mudah bagi Dragon. Apalagi jika Alabasta yang bisa dibilang mantan pendiri dunia ini atau mantan Tenryubito yang menolak untuk tinggal di Marijois, dia akhirnya membelot untuk melawan Tenryubito sendiri. Wah, ini pasti akan menjadi api untuk para pasukan revolusioner. Yang bukankah hal ini pun sangat wajar sekali karena sebelumnya negeri Alabasta dicap sebagai pengkhianat oleh Gorosei, yang akhirnya dibalik dia pula lah yang berkhianat untuk melawan mereka semua yang pastinya dipimpin oleh Putri Vivi. Serta dari cara mereka menghancurkan ladang makanan itu menurut saya sangat-sangat bagus sekali.
Yang akhirnya para petinggi-petinggi sialan itu akan merasakan bagaimana hidup dari bawah, menjadi miskin dan kelaparan. Hal yang paling saya sukai dari merusak hidup orang adalah dengan membuatnya sangat sengsara terlebih dahulu. Yang sejujurnya hal ini juga sangat cocok buat negeri kita ke para koruptor-koruptor. Daripada cuma di penjara doang, lebih baik miskinkan mereka karena orang lebih takut miskin dibandingkan masuk penjara. Yang sebenarnya salah satu caranya adalah dengan terima undang-undang perampasan harta. Aduh, jadi sedikit masuk ke politik nih. Tapi kurang lebih poinnya seperti itulah di serial One Piece ini juga kan. Serta jika kita membahas pasukan revolusioner dari chapter ini, terbukti ya, walau mereka tentu tidak akan sebanding dengan para admiral yang sebenarnya tidak bisa bertarung 100% karena akan dihukum gantung oleh Tenryubito. Yang ini pun sebenarnya bisa dikatakan oleh Kuruma sebelumnya, pasti mereka tidak bisa bertarungan bebas di daerah Mary Joyce. Ya walau begitu, Akainu pun menjawab dengan sangat baik, sudah jangan buat alasan untuk mereka. Tetapi setidaknya bagaimana ketiga kapten ini tanpa Sabo bisa mengimbangi yang bahkan mungkin cukup unggul saja, itu sudah menjadi hal yang sangat luar biasa. Mungkin banyak yang akan bertanya, lah bang, kalau dari mana unggul, kan pertarungan gak kelihatan di mana Admiral juga bahkan tidak full power. Untuk hal ini sebenarnya akan terjawab dari kita melihat di chapter 957 bagaimana Fujitora yang penuh perban. Yang pastinya tidak lain dan tidak bukan itu adalah akibat pertarungan dengan para komandan yang bisa dibilang itu masih baru loh, untuk timelinenya masih pasca referee banget. Dimana itu pun masih komandannya saja dan bahkan Dragon belum turun tangan, pasti kemampuannya lebih gila lagi. Dan yang terakhir terkait Holy Knight atau Ksatria Suci, yang ini sebenarnya definisi yang sangat-sangat baru sekali. Apa ya yang Oda indikasikan dengan satu sebutan baru tersebut yang memang tidak dikatakan berapa jumlah orangnya, tetapi dari jumlah siluet mungkin hanya terlihat 9 orang saja. Dragon pun berkata, perang benar-benar akan dimulai jika mereka sudah diutus untuk menghancurkan negara-negara tersebut. Dari situ saja sudah terlihat seberapa besar dampak dari Holy Knight ini, yang jika memang benar jumlahnya hanya ada 9, tetapi mereka secara kasar adalah pelindung dari 170 negara yang terafiliasi dengan pemerintah dunia, itu saja sudah gila banget. Sekuat apa ke-9 entitas yang ada ini? Apakah lagi-lagi mereka ini hanyalah klon saja? Dimana yang cukup ramai adalah orang ini adalah klon dari Shanks yang sangat mirip sekali. Tetapi yang lebih menariknya lagi, jika kalian perhatikan, orang di sebelah Shanks itu sangat mirip juga loh dengan Monkey D. Dragon yang ada apa ini sebenarnya? Serta jika diperhatikan bagaimana orang membuat efek di belakang mereka yang sangat persis sekali saat Kaku dan Khalifa memakan buah iblis pertama kalinya, itu pun lagi-lagi sangat mencurigakan sekali. Tapi kalau saya mau prediksi, yang mirip kayak Shanks ini bukanlah dia, tetapi dia adalah bandit gunung di Luffy lalu. Aduh, ini mirip juga nih. Oh iya, satu hal penting juga yang perlu diingat adalah ini pernah saya bahas terkait Hawkins yang pernah berkata bahwa kemungkinan hidup Luffy dan yang lainnya 1 bulan dari sekarang hanya 19%. Yang sejujurnya hal ini pun sangat pas dengan dimulainya flashback yang terjadi 1 bulan lebih yang lalu. Karena perlu diingat ya, awal Luffy sampai ke Wano Kuno itu adalah hari yang sama dengan referee dimulai. Jadi kalau dilihat dari timeline penyerangan revolusioner yang terjadinya beberapa hari setelah referee ini dimulai, pastinya itu akan berhubungan dengan apa yang terjadi sekarang, yaitu di present time terkait insiden Egghead yang akan mengguncang dunia. Dan tentu saja terkait Vivi dan Wapol yang tahu kebenaran hal ini, dan jika semua berita tersebut pun diungkapkan, pasti dunia akan semakin gila. Yang bisa dibilang saat ini dunia berada di tangan satu orang dan dia adalah Morgans. Nah, dimana untuk pendapat saya pribadi terkait chapter ini pun sangat-sangat gila sekali. Yang bisa dibilang ini chapter politik yang sangat diplomatis dari berbagai sisi. Mungkin akan banyak kalangan yang tidak begitu mengerti dan menyukai chapter ini karena pembahasannya cukup berat. Mulai dari banyaknya informasi yang didapat, plus kurangnya pertarungan lah yang menjadi kesukaan kalian semua. Tapi bagi saya pribadi, ini chapter yang sangat-sangat padat sekali, dan mungkin untuk klimaksnya kita harus menunggu dalam 1-2 chapter ke depan terkait kebenaran sebenarnya
sebenarnya di semua ini? Maka akan saya beri nilai untuk chapter ini 9,2 dari skala 10. Yang kalau menurut kalian kira-kira berapa nih nilai untuk chapter ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Perlu diingat juga minggu depan kita tidak libur ya. Jadi kita akan langsung masuk ke hal-hal yang sangat penting nih. Serta itulah untuk video review kali ini, buat yang merasa terhibur bisa bantu donasi Devilumi dengan klik super thanks ya. Atau setidaknya bisa bantu subscribe dan share video ini ke nakama-nakama kalian juga. Oh ya, ngomong-ngomong juga, kami dari DNA Merchandise baru buka nih di TikTok Shop yang tentunya agar mempermudah kalian untuk bisa meningkatkan status Wibu kalian dong. Ya kali nih pada ngamain TikTok karena banyak juga kan teori absurd yang ada di sana. Nah, dalam rangka tersebut ada banyak juga promo-promo merchandise up to 50% hanya untuk pembelian di TikTok Shop saya. Pembelian pun pastinya bisa COD dan ada gratis ongkir. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya untuk pembeliannya, yang pastikan kalian bukanya melalui aplikasi TikTok, karena jika melalui browser dan tidak melalui aplikasi TikTok, diskon-diskonnya tidak akan muncul. Dan itulah apresiasi saya kepada kalian yang menonton video ini sampai di waktu sekarang, yang wadaw banget nih bersama DNM Level Up Your Wibuness. Nah, jadi like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.